Siapa Tuhan yang bisa menghidupkan? Tuhan Yesus. Contohnya, kamu udah pernah Lalu mati? itu dihidupkan sama dia. Kamu udah pernah mati? Dia udah pernah mati dan bangkit. Iya, Kalau kita udah pernah mati bicara, dan dibangkitkan. kamu berbicara sesuai fakta dong. Kamu udah Loh, itu pernah mati. fakta, itu fakta. Faktanya apa? Kamu kan cuma menirukan kata-kata orang dulu. Loh, karena mereka melihat. Harusnya mayoritas di Sekarang saya Indonesia tanya, itu Pak. Indonesia lahir tahun berapa? Indonesia sudah ada dari sebelum. Ngawur. Itu Nusantara, Bu. Indonesia lahir tahun 1945. Kamu bilang dijajah 350 tahun. Ngawur Kok itu kamu ngaco. bilang Indonesia lahir tahun 1945? Siapa mamanya? Suara. Setelah mati, sekarang saya Berarti tanya, duit itu nggak siapa ada Tuhan gunanya, yang bisa Pak. Sekarang Nih, saya kasih tanya, tahu ya Pak, kamu nih belajar mendengarkan, ya belajar mendengarkan. Uang yang kamu tuhankan itu nggak pernah bisa apa-apa ketika kamu mati. Silakan tuhankan itu uang kau itu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini seolah-olah berlogika dan menang dalam berargumen. Namun pada kenyataannya tidak tahu apa-apa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa umat muslim ini lebih menuhankan uang daripada sesembahannya. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Aku kalau dikata-katain gitu ya udah kamu jadi host terus aku tanya coba, kamu mampu apa? Halo, Bedi Gas. halo, Islam Kristen, Pak. Islam. Ya, mau nanya apa, Pak? Oh, lagi ngikuti wae pi anu alure. Alur apa? Ya oleh mbok diskusi kayak apa? Ini diskusi tentang, bukan diskusi sih ya. Tapi saya buka room ini kalian itu bertanya tentang iman Islam. Daripada kalian itu dengerin fitnahan dari orang yang nggak ngerti iman Kristen, mending saya jelasin di sini. Oh, gitu. Iya. Iman ki apa toh? Apa, Pak? Iman ki apa? Iman itu adalah sesuatu harapan, sesuatu yang kita harapkan dari sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti nyata. Jadi iman itu adalah harapan gitu loh, Pak. Contohnya, Hah? contohnya. Contohnya? Hmm. Contohnya adalah kita itu berharap nanti ketika mati kita itu dibangkitkan. Itulah iman. Makanya kita beriman kepada Tuhan karena kita berharap bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan kita. Definisi Tuhan apa? Tuhan itu adalah penguasa. Semaman kita dikuasai uang, apa itu tuh Tuhan kita uang? Iyalah, kamu itu bertuhankan uang. Ada yang bertuhankan hawa nafsu bahkan di dalam kitabmu. Pernah baca di Quran? Pernah juga. Nah itu. Jadi apa yang menguasaimu itulah Tuhanmu. Boleh tanya lebih lanjut? Boleh. Jika bertuhankan Yesus, bagaimana kita tahu kalau itu Yesus? Bukan dia nyata, Pak. Iya, nyatanya gimana? Contohnya Nyatanya dia sudah diberitakan seluruh orang Israel. cuma itu. Loh, segitu aja kok cuma apa? Itu kan cuma modal katanya toh, Mbak. Loh, enggak lah, itu kan kesaksian orang banyak. Kesaksian orang banyak itu masa kamu bilang modal katanya? Ya, Kamu percaya kalau kamu percaya Monas itu ada tapi Gini. karena modal katanya dong. Kalau kamu menyatakan orang Israel kan mestinya aku juga dengar sendiri dari orang Israel. Sedangkan kita kan lagi berdiskusi berdua. Saya mau tanya, apa kamu pernah bertemu dengan Yesus? Orang Israel yang ketemu, banyak yang ketemu. Kamu sendiri. Saya tidak berbicara dengan orang Israel. Oke, saya melihat ada lukisannya. Cuma lukisan. Lah kamu aja nggak punya apa-apa, Pak?
Apanya? Lo kamu saksi nggak punya, lukisan nggak punya, kamu lebih kurang dari yang kurang. Lukisan Saya tentang tanya. apa? Saya tanya Lukisan kamu. tentang apa? Allah kamu ada nggak Pak? Kalau aku, Hmm. Tuhanku ada. Koyon deh. Coba. Kalau Lagi, kamu gampangannya gini, nggak tahu gampangannya. Tuhanmu kemana. Sekarang saya tanya, apakah nabimu itu pernah ketemu dengan Tuhanmu? Jangan jauh-jauh sama Nabi itu ada bahasan sampai hakikat. Saya tak kasih tahu tentang Tuhan. Ya silakan. Tuhanku uang. Mau tahu tentang uang? Atau Enggak. udah tahu? Udah tahu kan? Kalau kamu Udah. bilang Tuhanmu uang, bisakah Tuhanmu itu menghidupkan kamu? Ya jelas dong. Bisakah Kenapa? uang menghidupkan kamu ketika kamu sudah mati? Mati apa? Mati ya udah mati aja. Sabar dulu. Ketika Pak Bedi udah meninggoy, bisa nggak uang kamu itu menghidupkan kamu? Menghidupkan kalau mati ya. Oh, berarti dia nggak berkuasa. Berarti itu Saya- bukan Tuhan. Sekarang aku tanya, siapa Tuhan yang bisa menghidupkan? Tuhan Yesus. Contohnya, kamu udah pernah Harus itu mati? dihidupkan sama dia. Kamu udah pernah mati? Dia udah pernah mati dan bangkit. Enggak, Lah, harus itu udah pernah mati bicara- dan dibangkitkan. Kamu berbicara sesuai fakta dong. Kamu udah Loh, itu pernah mati. fakta, itu fakta. Faktanya apa? Kamu kan cuma menirukan kata-kata orang dulu. Loh, karena mereka melihat. Ya kan kamu cuma Kamu sepakat percaya katanya. nggak Indonesia ini merdeka 70 berapa tahun itu? Percaya nggak? Saya tidak percaya karena Loh, saya nggak mungkin lah. Ya, sekarang orang Indonesia- sekarang ini nggak tahu Indonesia itu bagaimana merdeka, tapi kami itu semua percaya karena diperingati loh Pak. Jangan ngono loh Pak logikamu. ya karena kamu orang bodoh. Indonesia itu baru lahir tahun 45. Masuk Siapa? Indonesia baru lahir tahun 45. Oke. Sebelum itu tidak ada Saya tidak nggak ada nanya yang- itu. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya adalah betul tidak bangsa Indonesia ini merdeka? Sudah 70 berapa tahun? 79 tahun. Indonesia tak pernah dijajah. Ngarang lagi kamu. Sekarang lagi kita bicara sesuai fakta. Kalau Indonesia lahir tahun 45. Oke, Sebentar, siap. sebentar. Kalau kamu bilang Indonesia tidak pernah dijajah, harusnya kerajaan Hindu itu masih ada sampai detik ini. Harusnya Sekarang- mayoritas di sekarang Indonesia saya itu tanya. Hindu, Pak. Indonesia lahir tahun berapa? Indonesia sudah ada dari sebelum. Ngawur. Itu Nusantara, Bu. Indonesia lahir tahun 1945. Kamu bilang dijajah 350 Oke. tahun. Ngawur Oh, itu kamu ngaco. bilang Indonesia lahir tahun 1945. Siapa mamanya? Suara. Emang sesuatu lahir harus ada mamanya. Nah gitu. Kayak manusia kalau aja sesembahanmu- lahir belum tentu ada Jadi kalau mamanya. sesembahanmu mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya, ini kan hinaan kalian terhadap iman kami. Karena kalian itu nggak pernah tahu arti dilahirkan itu artinya apa. Kembali lagi ke topik tadi. Kamu bilang Sekarang saya tanya sesuatu kamu, harus Pak. ada Kalau harus kamu ada bilang- mamanya. Oke, Sedangkan orang dilahirkan itu tidak mesti harus. Gantian Mukidi. Dengerin saya. Ya, kalau kamu bilang Indonesia baru lahir 1945. Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Apa pulau ini baru tiba-tiba muncul 1945? Pikir. Pikir, Pak. Coba Pak Bedi buka mute. Indonesia ini terdiri dari 5 pulau yang paling besar. Saya tanya kamu, apakah Pulau Kalimantan itu 1945 baru lahir? Kamu aja nggak ngerti istilah dengan esensi dari Indonesianya. Jauh Pak, masih kurang kamu Pak. Paham? Kamu bilang uang Tuhanmu. Tuhanmu itu nggak iso apa-apa kok. Tapi saya bisa menjelaskan bahwa Tuhan saya itu pernah mati dan bangkit gitu. Iya toh kamu itu. Aneh-aneh. Aneh dia tuh. Dia nggak percaya lagi katanya. Indonesia itu merdeka 70 berapa tahun? Kok aneh kamu itu. Kamu itu untuk membuktikan sesuatu itu nggak perlu melihat langsung. Berdasarkan kesaksian orang banyak itu bisa membuktikan keberadaan sesuatu. Ingat kesaksian.
Gitu. Naik aja Mulyani. Naik aja. Dia nggak pernah percaya kata Indonesia merdeka. Ngeri kamu 79. Ayo. Lo bilang Indonesia nggak dijajah. Ini ngawur yang nyata. Ngarangmu itu loh, Dek. Terlalu lebay. Coba yang bilang ahli neraka, emang sampean itu ahli sorga? Apa yang udah keluar dari sorga? Biye. Tuh jawab dulu pertanyaanku tadi tuh. Tahu tak? Pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Takon apa kowe? Loh, kamu ini jawab dulu. Apakah kalau ketika kamu bilang Indonesia itu baru lahir 1945, apa Pulau Kalimantan itu baru muncul tahun 1945? Ya waktu itu kan belum Indonesia. Oh, banyak gaya Pak. Kamu tahu nggak Pak? Indonesia itu terdiri dari 5 pulau besar. Pernah itu tahu? kan sesudah gabung sudah dimerdekakan. Memangnya oleh Soekarno. sebelum? Sekarang saya tanya kamu, memangnya Pulau Jawa itu baru ada 1945? Saya tanya kamu. Itu masih Nusantara, Bu. Saya nggak nanya itu. Pulau Jawa itu yang merupakan bagian dari Indonesia itu, memangnya baru lahir 1945? Mikir. Kamu bicara Jawa atau bicara Indonesia? Bisa nggak Indonesia? Jangankan Jawa, Nah. bumi itu juga sebelum Indonesia lahir juga sudah ada, Bu. Makanya saya bilang Indonesia ini bukan lahir 1945, tetapi istilah Terus kata lahirnya Indonesia. lahirnya Makanya rungokno. Nih, tak suruh lagi kamu ini ngeyel. Rungokno, Pak ya. Istilah Indonesia itulah yang lahir 1945. Rungokno itu. Paham? Maksudnya istilah dengan Indonesia sendiri itu beda, Pak. Ngerti kamu? Saya ini produk Citayam. Bukan artinya cuman namanya aja, tapi esensinya ngono loh. Sampai nih ngerti apa tuh? Jangan kan dulu namanya Nusantara, Pak. Sebelum Nusantara juga namanya bukan Nusantara, Pak. sebelum bersatu kan memang masih satu-satu, Bu. Saya nggak nanya itu, Pak. Tadi kamu dengar nggak? Kamu dengar nggak? Ya, aku kerungu. Indonesia dengan istilah Indonesia itu beda. Kamu ngerti nggak ini, Pak? Terus definisi Indonesia menurut kamu itu apa? Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau ini. Kalau tidak ada Sumatera, tidak ada Jawa, tidak ada Kalimantan, Irian Jaya, Sulawesi, tidak ada yang namanya Indonesia, Pak. Makanya saya bilang, kamu paham dulu istilah Indonesia. Itu sesudah 1945. Sebelum itu masih bercerai-berai. Majapahit, sebelum Majapahit juga, sebelum Gajah Mada mempersatukan Kepulauan Nusantara, belum juga disebut Indonesia, belum juga disebut Nusantara. Dengar Pak Bedi, saya nggak nanya istilah kata Indonesia. Saya nanya Indonesianya, bukan istilah kata. Kamu bisa bedain nggak? Iya, maksud kamu definisi Indonesia apa? Indonesia bukan, ya ini negara, Pak. Negara. Ya negara itu terlahir 1945. Bisa nggak negara tanpa ada wilayah? Terbentuknya negara Indonesia tahun berapa? Bisa nggak negara tanpa wilayah? Saya tanya. Betul, negara Indonesia makanya saya bilang, Pak, kalau wilayahnya Indonesia ini jangan kamu bilang baru lahir 1945. Ya emang kenyataannya terbentuknya baru 1945. Sebelum itu masih bercerai-berai, masih kesatuan, masih kerajaan-kerajaan, belum menjadi satu Indonesia. Sekarang saya tanya, Pak. Jadi yang benar adalah Nusantara merdeka 1945 atau Indonesia merdeka 1945? Menurutku Indonesia nggak pernah dijajah. Indonesia memang lahir 1945. Yang dijajah itu kepulauan-kepulauan, kerajaan-kerajaan. Jangankan Indonesia, Majapahit pun sebelum Majapahit masih sendiri-sendiri. Setelah ada Gajah Mada baru dijatuhkan menjadi di bawah bendera Majapahit. Begitu, Bu.
Oke, kalau kamu bilang Indonesia itu nggak pernah dijajah. Gak usah muter-muter, kamu kalah argumen. Oh, kok saya muter-muter, saya nggak Argumen apa? muter. Kamu ya, argumen kamu yang kuat apa? Argumen tentang apa? Ya tentang Indonesia itu sebelum sudah ada sebelum 1945 itu apa? Kamu berputar Istilahnya cuma- loh Pak, kamu ngerti nggak istilah Indonesia? Dengan Indonesia sendiri kamu aja nggak ngerti itu, nggak bisa. Sekarang bedain. sebutkan apa definisi Indonesia istilahnya? Loh ya kamu lah, kata kamu aku Kok muter. kamu? Menurut kamu istilah Kamu sendiri gini loh Pak, tadi kamu statement yang mengatakan bahwa Indonesia itu nggak pernah dijajah. Jelasin Indonesia nggak pernah dijajah itu. Kamu bilang juga Indonesia itu baru lahir 1945. Jelasin itu kelahirannya tahun 1945 itu. Itu statement kamu itu yang harusnya kamu pertahankan. Nggak kan? ayo Sin. Indonesia, negara Indonesia terbentuk atau lahir tahun 1945, dibentuk oleh diketuai oleh Bung Karno kan, dipersatukan oleh Bung Karno kan. Ngaco. Sebelum itu Ngasal kamu tuh, belajar sejarah dari mana kamu Pak? Belajar lagi sana. terus menurut kamu apa? Gimana? Ya kamu Sebelum itu belajar, Indonesia. narasimu itu nggak ada kok dalilnya. Sebelum itu belum. Kamu itu pertahankan argumentasimu, jangan tanya balik. Nampak kali kamu itu nggak ngerti apa-apa. Ya kamu itu yang muter-muter nggak ngerti apa-apa. Kamu aja nggak bisa menjelaskan Tuhanmu itu adalah Loh, penguasa. Itu Sudah dasarnya tak ke situ, jelaskan toh, Pak. Tuhanku duit. Oke, kalau benar Tuhanmu itu menguasaimu, bisa nggak Tuhanmu itu menghidupkan kamu setelah mati? Setelah mati, sekarang saya Berarti tanya, duit itu nggak siapa ada Tuhan gunanya, yang bisa Pak. menghidupkan setelah mati? Sekarang Nih, saya kasih tanya, tahu ya Pak, kamu nih belajar mendengarkan, ya belajar mendengarkan. Uang yang kamu tuhankan itu nggak pernah bisa apa-apa ketika kamu mati. Silakan tuhankan itu uang kau itu. Nah, gitu. Gimana bisa itu disebut penguasa gitu loh? Oh, dia nggak bisa mengeluarkan kamu dari kematian. Nggak ada kuasanya uang kau itu. Ngerti gue? Jadi jangan pernah kamu menguasai sesuatu yang nggak ada kuasanya. Kasian kamu. Beriman kok sama uang, Pak. Tadi saya udah bilang, iman itu adalah pengharapan. Apa yang kamu harapkan dari uang itu? Bisa kamu diperpanjang sampai 5.000 tahun? Raiso. Makanya kamu itu baru uang. Belum Tuhanmu, saya tanya. Opo tah kuasanya? Saya tak dengarkan kamu itu. Silakan. Yang menuhankan uang. Silakan. uang bisa beli apa-apa, bisa beli nasi buat aku makan, bisa buat aku hidup. Rek piye kowe? Sekarang aku tanya kamu, Bukan Tuhanmu segitu bisa, kuasanya, Pak. sekarang aku tanya, Tuhanmu bisa apa? Bisa memberikan hidup kekal. Karena kamu cuma halusinasi, kamu belum pernah Enggak lah, bertemu saya dengan nggak kamu. halusinasi. Karena udah ada faktanya. Faktanya kamu belum pernah bertemu dengan Tuhanmu. Faktanya banyak orang yang lihat, sama seperti Monas. Saya bilang, saya nggak pernah lihat Monas, tapi orang sudah Nggak menceritakan usah tentang membicarakan kata orang. Pak, Kata kamu aja, kata membuktikan kamu. sesuatu. Kita lagi berbicara berdua. Saya tanya sama kamu, Tuhan kamu itu kamu udah pernah melihatnya? Udah? Kapan? Yakin? Kamu berani mempertanggungjawabkan ucapan kamu? Itu ini. buku, Bu. Itu buku. Ini bukan buku, ini gambar. Apa? Itu Ini gambar. lukisan. Udah salah kok nyelek. Berarti kamu bertuhankan lukisan. Lukisan Saya itu tidak siapa? Bisa saya tidak menghidupkan kamu setelah bertuhankan. mati? Gini Pak, saya nggak bertuhankan lukisan, tapi kamu tadi minta saya membuktikan saya melihatnya, melihat gambarnya. Artinya Tuhan saya itu pernah ada, Pak. Logikanya kan seperti itu. Iya enggak, luka kamu enggak masuk. Kamu Sekarang cacat saya tanya logika. kamu Pak, kamu pernah lihat Pak Presiden Soekarno? Kamu cacat logika. Kamu kalau cacat kamu, berpikir. ya oke, baik ya. Kamu pernah nggak lihat Soekarno? Soekarno sudah. Iya. Pernah lihat langsung? Secara spiritual sudah. Jangan secara virtual, secara langsung. Secara spiritual. Nah, secara spiritual berarti Soekarno itu halu, Pak. Ya, orang Ngayal. halu. Orang halu. Oh iya, karena kamu bilang gini, karena kamu bilang gambar ini, kamu bilang
kamu menuhankan gambar, berarti Soekarno itu adalah spiritual, nggak nyata, Pak. Kamu itu nipunya kok ngeri kali. Saya nggak nanya kamu secara spiritual, tetapi secara biji matamu sendiri, secara faktual yang saya bilang. Kamu kan mau main logika kan? Jangan bicara spiritual. Kamu nggak konsisten dengan pernyataanmu. Ya, kamu ngomong logika tapi bicara spiritual. Mikir loh, Pak. Itu. Saya tanya kamu secara logis. Kamu pernah nggak ketemu Soekarno? Jangan secara spiritual. Pernah nggak? Pernah kesini. Saya tanya, Soekarno. kamu pernah nggak ketemu langsung sama Soekarno? Sudah pernah kesini. Oke, kamu sudah pernah secara langsung nggak nengok Jokowi? Jokowi belum pernah. Oke, berarti Jokowi halu. Ya enggak. Loh, karena kamu bilang Tuhanku nggak ada karena aku nggak pernah nengok. Berarti Jokowi nggak pernah ada karena kamu belum pernah nengok. Kamu bicara sama saya, kita berdua. Ingat kamu itu. Ingat toh, omongan kamu, kita bicara 2 orang aja. Jangan bawa yang lain, oke? Berarti Jokowi itu nggak ada. Karena kamu nggak pernah nengok langsung. Saya tampar di sini logika kamu. Kalau kamu masih bilang Jokowi itu nggak ada, betul-betul logika kamu nggak ada. Kurang berlogika kamu. Kamu kira membuktikan seseorang ada itu harus dengan matamu sendiri. Udah ya Pak ya? Ya? Tuh. Logikamu nggak ada Pak. Ya? Logikamu itu kurang sama sekali. Jangan bicara logika sama saya. Itu, jangan bawa juga hal-hal yang bersifat spiritual. Ini bukan spiritual. Ini material. Ini bukan spiritual. Karena saya tangkap dengan mata saya. Ini faktual. Gak iso kamu jawab saya kan? Kamu tuh kurang, udah saya bilang kurang. Modiar kamu. Gak pakai logika. Dan tau gak kalian, dia itu gak mau lari ke Tuhannya karena dia gak bisa dicerna dengan logika sesembahannya. Coba kamu bicara ayo ke Tuhanmu. Kamu gak pernah mau ngasih saya kesempatan nanyakan Tuhanmu. Coba kalau kamu kasih kesempatan saya menanyakan tentang Tuhanmu, abis kamu saya bikin. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.